Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang wanita di Kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan warga meneriaki pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas saat hendak melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher dan tangan terborgol. Ketiga pelaku yakni RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun melakukan 75 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan. Para pelaku memperkosa korban di rumah pelaku, lalu membunuhnya serta membuang korban di lahan kosong. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita dengarkan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP, kemudian menjadi 75 adegan. Usai rekonstruksi, para pelaku pun dibawa ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya. Warga yang kesal terus meneriaki para pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi terborgol dengan luka tusukan di bagian leher di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. 3 pelaku telah ditangkap, salah satunya merupakan mantan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang Batih, iNews melaporkan. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban, mulai dari plafon, saluran air, kasur, hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, Kompolnas menegaskan tidak mengganti peran polisi dalam penyelidikan kasus ini. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun otopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video mengklarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Sementara seorang pria diringkus polisi usai melecehkan seorang anak yang masih di bawah umur. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion.
Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskui. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskui beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah. Warga desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dihebohkan dengan peristiwa kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil versus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pengendara mobil berhasil menabrakkan kendaraannya ke para pelaku curanmor. Namun, dua kios pedagang gorengan dan mie ayam turut hancur berantakan. Seorang pedagang sempat pingsan akibat peristiwa itu. Sayangnya hanya satu pelaku yang tertangkap karena pelaku lainnya berhasil kabur. Itu dari arah selatan itu dikejar sampai ke sini. Nah, udah kejar-kejaran sampai 2 kali, dipepet itu sampai ke sinilah kenanya itu. Dari arah selatan itu dari belakang ditabrak lah sama mobilnya itu. Terus nabraklah mereka ke sini ke arah gorengan sama ke ruko mie ayam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit motor hasil curian, kunci letter T serta ponsel milik pelaku. Kini residivis kasus curanmor ini pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku pencurian ditangkap saat hendak jual sepeda motor hasil curian. Seorang pria nyaris diamuk warga kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid. Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi. Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat apa gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.